luar biasa Bu Enggar. Saya tadi mendengarkan itu terasa saya yakin anak-anakku yang tercinta juga banget gitu loh. Nah, saya melanjutkan dari Bu Enggar. Terima kasih Bu Enggar waktunya. Lah, dari yang dikatakan Bu Enggar tadi, sila pertama itu menghendaki bahwa kita ini dalam kehidupan itu harus yang religius, yang agamis, yang beradab, yang beragama. Akhirnya beradab, beragama, yang religius, karena selalu ingat pada Yang Maha Kuasa, otomatis akan melahirkan perilaku-perilaku yang manusiawi. Dari sila kedua, akhirnya lahir sikap-sikap manusiawi, berperi kemanusiaan istilahnya. Nah, kalau manusia itu sudah beradab, manusiawi, otomatis dalam diri manusia itu pasti selalu ingin membutuhkan orang lain. Pasti dia selalu berpikir, aku tidak mampu hidup tanpa orang lain. Dan yang paling penting, aku tidak mampu hidup tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Tuhan, atau Sang Yang Widi, atau Tuhan Yesus, atau apalah. Karena memang negara kita itu adalah negara serba ganda, atau sering disebut dengan negara majemuk, beragam. Lah, kaitannya dengan sila ketiga, di mana seseorang mempunyai jiwa ketuhanan, di mana seseorang mempunyai jiwa kemanusiaan, pasti di dalam dirinya ada ingin butuh orang lain, bersatu dengan orang lain, menyatu dengan orang lain. Itu pasti. Lah, di saat kita butuh orang lain, menyatu dengan orang lain, di situ terjadi sebuah komunikasi yang luar biasa. Di dalam sebuah komunikasi yang luar biasa itu akhirnya melahirkan sebuah pemikiran-pemikiran luar biasa. Dan saya yakin di saat Bu Ekapi ini nanti bercerita, menyampaikan sesuatu, akan tumbuh pikiran-pikiran luar biasa. Saya ambil dari sila ketiga persatuan tadi, bahwa kita tidak dapat hidup tanpa orang lain, kita membutuhkan orang lain. Ini kan ada sebuah butir dari sila ketiga itu menyatakan bahwa kita ini, bahwa bangsa Indonesia ini merupakan bagian dari bangsa lain. Ya, makanya kita mengadakan hubungan antar bangsa. Ini bukti bahwa kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi tidak hanya skup kecil keluarga, tidak hanya skup kecil RT, tidak hanya skup kecil RW dan sebagainya, bahkan skup besar internasional pun masuk di dalamnya ini. Nah, ini juga diilhami sila kedua yang Bu Enggar bilang tadi, merasa bagian diri kita dari umat manusia di dunia perlu dikembangkan sikap hormat menghormati, berarti menghendaki sebuah persatuan secara universal. Lalu ada kalimat yang ini perlu kita bahas. Meletakkan, ini satu butir yang perlu kita pikir, meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Berarti kepentingan bangsa dan negara nomor satu, kepentingan pribadi golongan nomor berikutnya. Namun anak-anak atau siswaku yang tercinta, atau tarinaku yang kusayangi, Bu Enggar dan Bu Ekapi sayangi, setiap kamu menerima sebuah kalimat itu nompone bahasa Jawanya, atau menerimanya itu jangan mentah, tapi pakai logika, pakai berpikir. Ini maksudnya gimana tuh kalimat ini? Kalau Bu Ekapi mikirnya begini, dari mana kita ini bisa meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, kalau diri kita aja loh jadi manusia itu belum seutuhnya, belum bisa berdiri tegak, belum bisa ngopeni awake atau memelihara diri sendiri. Nah, berarti dalam pengejawantahan kalimat ini bahwa manusia kita sebagai bangsa Indonesia itu nomor satu urut-urutannya ini memperbaiki diri sendiri dulu. Jadi kita ini menata diri. Kalau siswa berusaha sekolah sing pinter,
berbakti kepada kedua orang tuanya dengan baik, karena ini tanda bukti mentalnya bagus. Sekolahnya pintar berarti ilmunya tinggi. Lah, kalau orang ini sudah mentalnya baik, sekolahnya baik, insya Allah karirnya baik, kehidupannya tertata secara finansial maupun spiritual, ini logikanya kan baru bisa mikir orang lain. Berarti dalam rangka menuju menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, itu pertama kali kita harus menata diri kita, memperbaiki diri kita secara mental, spiritual. Setelah kita ini bagus, baru kita bisa mikir orang lain. Kalau semuanya bagus mikir orang lain, baru kita ini mikir bangsa dan negara. Lah kalau semua di dalam negara tuh embrio manusianya seperti ini, nggak usah disuruh menempatkan kepentingan bangsa dan negara, pasti di atas kepentingan pribadi dan golongan pasti akan terwujud. Betul nggak Bu Indah? Itu. Jadi mikirnya gini gitu. Jadi jangan dangkal. Oh berarti aku harus berjuang dulu untuk diriku dulu. Aku menjadi manusia luar biasa dalam arti mental, spiritual, dan material. Baru aku bisa mewujudkan impian ideal negara kita itu. Begitu ya Cah? Pinter-pinter? Oke. Kita lanjut ke sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya ambil tidak semua tentu mengingat waktu. Ini intinya di negara kita tercinta Nusantara ini memang lain dari yang lain. Bu Ingat tadi sudah mengatakan dari awal bahwa Pancasila itu merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang berbeda dengan negara lain dan merupakan istilahnya kepribadian kita. Jadi diambil dari akar budaya bangsa Indonesia. Nah, di negara kita ini idealnya dalam mengambil sebuah keputusan, musyawarah mufakat adalah merupakan terata yang pertama, jalan yang paling diutamakan. Karena kalau kita berpikirnya positif, musyawarah mufakat itu sesuatu yang paling indah, sesuatu yang paling tepat. Karena mengapa? Ini memperhatikan kepentingan orang per orang dari segala golongan. Dan perlu diketahui bahwa musyawarah mufakat itu tujuan utamanya adalah untuk kebahagiaan maksud saya seluruh orang yang ada di mana saja, kapan saja di Indonesia khususnya, untuk kesejahteraan siapa saja dan kapan saja, untuk kebahagiaan lahir batin siapa saja dan kapan saja. Nah, makanya mengapa musyawarah ini menjadi terata utama? Tetapi dengan cara bukan semata-mata berdasarkan paling banyak siapa suaranya menghendaki A atau menghendaki, bukan. Hasil musyawarah itu diambil dari mana sebuah keputusan atau mana sebuah kesepakatan yang begitu bermanfaat bagi peradaban atau bagi kehidupan atau bagi kesejahteraan maksud saya siapapun saja. Jadi sebuah keputusan yang begitu mementingkan kepentingan orang banyak, yang lebih bermanfaat bagi orang banyak. Misal, walaupun hasil keputusan itu dari ide seseorang, 2 orang, kalau keputusan itu memang lebih luar biasa untuk kesejahteraan atau untuk apa saja yang berwarna positif, itu yang dipakai, bukan dari banyaknya orang. Ini aturan yang sebenarnya. Lalu kalau suatu ketika mungkin, tapi saya berharap tidak, di jalan kemudian dipelintir, musyawarah itu sebenarnya hanya seperti paduan suara mengiyakan seseorang demi menyenangkan seseorang, atau istilah populernya dulu ABS namanya, asal bapak senang. Bukan yang seperti
memuaskan secara material atau apapun untuk seluruh masyarakat di Indonesia pada umumnya. Nah, di sini loh tugas Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah itu antara lain sangat penting. Di mana DPR di saat mau ngomong apapun tentang aturan apa, membuat undang-undang atau membuat apapun, yang benar DPR-nya itu di saat masa reses itu kesana kemari itu begitu mendengarkan maunya rakyat. Makanya ada kalimat wakil rakyat seharusnya merakyat, itu benar. Begitu ya Bu Enggar? Silakan Pak Yeti. Oke, betul Bu Enggar. Ada tambahan Bu Enggar? Iya, tadi disampaikan oleh